Oke. Ini kita pada hari ini akan membahas tentang apa yuk? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu yang belum tahu. Tidak ya. Kita pada hari ini akan belajar tentang teks cerita fabel. Ada yang tahu apa itu teks cerita fabel? Cerita binatang. Oke. Jadi, secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula yang berarti cerita. Jadi, fabula ini berbentuk cerita yang berlatar belakang mitos binatang dalam Yunani. Jadi, seiring berjalannya waktu, kata fabula tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Prancis kuno dan bahasa Inggris menjadi fabel. Kemudian dari kata fabel tersebut dia diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi fabel. Jadi dari sana muncullah pengertian cerita fabel, yaitu cerita dongeng tentang binatang maupun tumbuhan yang bisa bertingkah laku layaknya manusia. Dan di dalam cerita fabel ini mengandung pesan moral yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pembaca maupun pendengar. Jadi teks cerita fabel ini dia sering juga disebut dengan teks cerita moral. Sudah paham anak-anak? Kamu. Oke. Kita lanjut ke ciri-ciri teks cerita fabel. Nah, yang pertama dia bersifat fiktif, yaitu tidak nyata. Dia berupa khayalan dari penulisnya, imajinasi. Berarti dongeng. Ya, dongeng. Nah, tokoh yang diceritakan dalam cerita fabel itu yaitu berupa hewan atau tumbuhan. Yang ketiga yaitu watak tokoh yang diceritakan menyerupai karakter seperti manusia, layaknya manusia. Misalkan dia bersifat licik, bersifat jahat, seperti itu. Seperti kancil. Ya, kancil yang licik. Ada kan? Pernah dengar kan? Yang keempat, menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia bisa berupa tokoh itu misalkan kayak gini ya, dia atau orang ketiga itu bisa berupa dia atau nama seseorang. Dan yang kelima,
Yang kelima, dia menggunakan latar tempat di alam seperti sungai, hutan, atau gunung. Dan alur ceritanya itu tidak rumit, itu mudah kita pahami. Nah, yang keenam, dia menggunakan bahasa yang digunakan yaitu bahasa kalimat langsung yang berupa dialog antara para tokoh. Yang ketujuh, rangkaian peristiwa itu digambarkan dengan sebab akibat yang berurutan dari awal sampai akhir. Nah, kita lanjut ke tujuan dari cerita fabel. Ada yang tahu tujuannya? Enggak, Bu. Belum ada yang tahu ya? Belum. Nah, jadi tujuan dari cerita fabel yaitu menghibur pembaca atau pendengar. Nah, yang kedua, mengembangkan imajinasi pembaca. Terutama cerita fabel ini sangat mengembangkan imajinasi dari anak-anak. Yang ketiga, yaitu sebagai media untuk mengenalkan suatu budaya atau keindahan alam kepada anak. Yang keempat, mengembangkan daya intelektual pembaca atau daya pikir dari pembaca. Yang kelima, yaitu menyampaikan amanat terselubung atau pesan moral kepada pembaca. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke struktur teks cerita fabel.
Yang keempat, nah yang keempat itu ada latar atau setting. Latar itu dibagi ke tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang kelima itu berupa ada sudut pandang. Itu ada tahu sudut pandang itu apa? Sudut pandang dari penulis. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Yang terakhir yaitu amanat. Yang terakhir amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, dari penjelasan ibu ada mungkin ada yang kurang paham, boleh tanyain? Tidak? Baik. Baik, di sini ibu ada contoh dari teks cerita fabel. Saya bacakan dulu. Judulnya Gajah yang Baik Hati. Tolong siapa yang mau membacakan bagian pertama? Boleh silakan ini. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan yang lainnya terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Ada yang ingin menyambungnya? Ya, silakan dulu. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" tanya si gajah. "Aku, si kancil, sahabatmu," jawab si kancil. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Setelah menemukan ide, kancil berkata lagi, "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan," tanya gajah memastikan. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar," jawab si kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika next nanti? "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri," tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. "Tolong aku, Pak Gajah," teriak kancil, panik melihat gajah mulai meninggalkannya. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Selanjutnya Fitri. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini," kata kancil dengan panik. Dia berpikir apa ini karena dia sering menjahili teman-temannya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil minta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" tanya gajah. "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi," jawab kancil meyakinkan. "Janji?" Gajah menekankan. Gajah kembali bertanya untuk memastikan. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji," jawab kancil. Setelah yakin dengan jawaban kancil, gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil
dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, dari teks cerita fabel ini yang berjudul Gajah yang Baik Hati ini, dia memiliki struktur lengkap, yaitu dia memiliki struktur yang pertama orientasi, komplikasi atau klimaks, yaitu puncak masalah, yang ketiga dia ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah, dan yang keempat dia ada muat koda, yaitu penjelasannya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan, yaitu pesan moral mana yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, coba sebutkan pesan yang terkandung dalam cerita ini. Tidak boleh jahil. Nah, Harus saling tolong menolong. ya. Tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Nah, benar. Jadi pesan yang di dalam teks ini yaitu kita harus berhati-hati kalau mau bertindak. Jika tidak ada